Saya agak mau sedikit. Saya mau agak kalau tadi cerita lama ya, mau agak spesifik tentang hukum sekarang. Mahasiswa Fakultas Hukum itu termasuk yang paling banyak, Pak. Sekarang gitu ya. Apalagi HTN sekarang makin besar. Dan kalau kita lihat persoalan yang dihadapi ini sekarang, agak konteks ke sini Pak Yusril, hukum masih menjadi persoalan utama yang kita hadapi hari-hari ini dan sebelum-sebelumnya. Orang jadi bertanya, sekian banyak profesor hukum, ada Pak Mahfud, ada Pak Yusri, belum lagi yang dipidana, yang diperdata. Kenapa persoalan hukum masih menjadi persoalan utama? Pak Mahfud dulu deh. Saya sebelum itu, sekarang memang mahasiswa hukum banyak karena masuk fakultas hukum tuh lebih mudah dan fakultasnya lebih banyak. Ya kan, di mana-mana selalu ada fakultas hukum. Tapi tidak semuanya kemudian produknya itu lurus dengan ilmu hukum. Lalu kenapa sekarang banyak masalah hukum tidak begitu menggembirakan di Indonesia? Kalau saya melihatnya karena itu intervensi politiknya terlalu besar menurut saya. Intervensi politiknya terlalu besar. Bukan soal profesionalisme sebenarnya. Kemudian kolusi di tingkat penegakan hukum tuh banyak sekali. Bahkan ada cerita-cerita tidak sedap gitu ya. Sekarang itu orang mau jadi pengacara itu bukan diuji keahliannya dalam beracara, tapi bagaimana melobi orang agar perkaranya menang, bukan profesionalisme ilmunya. Betul. Bahkan ada nih seorang calon pengacara bercerita kepada saya, magang seorang pengacara, diuji untuk bisa jadi asisten sang pengacara top. Ini diuji, kamu sampaikan uang ini kepada hakim, jangan sampai diketahui bagaimana caranya. Itu kalau dia bisa nyampain ke hakim itu lulus gitu. Nah, cerita seperti itu banyak bermunculan karena sekarang hukum itu lalu dijual belikan itu dan yang lebih-lebih menurut saya memang karena politiknya terlalu banyak masuk sehingga ya kita masih harus bekerja keras. Pada saatnya negara hukum itu akan menjadi penyeimbang ya dari negara demokrasinya. Tidak mungkin kita tanpa hukum. Suatu saat kalau kepepet kan kembali ke hukum lagi sejak dulu kan. Zaman reformasi misalnya, di awal reformasi ketika Orde Baru itu sudah melenceng jauh, kemudian yang muncul kan hukum, terjadi keseimbangan baru. Mulai melenceng lagi nanti akan muncul lagi penyeimbangnya di hukum menurut saya. Pak Yusril sebagai sekarang Menko Hukum, bagaimana seberapa challenge menghadapi ini semua gitu? Ya, pertama itu mestinya itu aparatur penegak hukum itu mempunyai persepsi yang sama